Keluarga ini adalah keluarga yang bisa mengatur hidup lu dari lu lahir sampai lu meninggal, dan lu nggak akan pernah bisa lepas dari segala sistem yang telah mereka buat. Welcome to the wild history of the great family of Rothschild. Selamat datang semuanya kembali lagi di channel Dwiki Hernawan. Sudah lama banget kita nggak berjumpa ya. Sudah kurang lebih setahun gua nggak menatap wajah kalian. Ya akhirnya gue memberanikan diri untuk memulai lagi dengan konten yang berbeda. Jadi kalau kalian subscriber lama pasti kalian tahu konten-konten lama gue, dan beberapa udah gue hapus gitu ya, tinggal beberapa konten aja sisa. Konten seperti ini adalah tujuannya untuk lebih mengedukasi dan biar orang lebih banyak tahu sih tentang sejarah ataupun konspirasi, dan agar kalian juga bisa berpikir jauh lebih kritis, terbuka pikirannya gitu. Jadi gue harap kalian semua bisa support gue lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi nggak usah basa-basi terlalu lama, langsung aja kita mulai kisahnya. Rothschild itu adalah sebuah keluarga bankir yang sangat kaya raya pada zamannya. Nah, kekayaan itu diprediksi 500 kali lebih banyak daripada seluruh aset yang digabungin dari BUMN yang ada di Indonesia. Jadi bisa bayangin ya, sekaya apa mereka, dan gak mungkin ada motor yang dimasukin ke dalam atau ada gayung bentuk love di rumah mereka. Itu nggak mungkin ya. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu tentang keluarga ini, dan buat yang belum tahu pasti kan nanya, emang seberapa kaya sih dia dan kenapa dia bisa jadi sekaya itu gitu kan. Nah, kisah ini dimulai dari salah satu anggota keluarganya yang bernama Meyer Amschel Rothschild. Jadi si Meyer ini adalah keturunan dari seorang Yahudi, orang tuanya Yahudi gitu ya. Dan kalau lo tahu, Yahudi itu dulu sangat dibenci gitu sama orang-orang Eropa, terutama Kristen lah pada saat itu. Karena apa? Ya banyak alasannya. Salah satunya juga karena mereka itu nggak punya tanah mereka sendiri gitu. Dan akhirnya karena itu Yahudi berpencar lah ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya keluarga Rothschild ini di salah satu daerah ghetto di kota Frankfurt. Nah, disitulah mereka ditempatkan oleh Jerman dan tidak boleh menyatu dengan warga-warga Kristen di sekitar situ. Dan disitulah dibuatkan sebuah gang yang bernama Judengeist atau gang Yahudi. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi Judengeist ini tempatnya itu kumuh banget gitu, kotor banget. Pokoknya tempat orang itu buang sampah lah, buang pakaian dalam lah, kotor lah. Jadi kayak bawah kolong jembatan gitu. Jadi benar-benar nggak ada menariknya nih tempat ini gitu. Nah, dari situlah akhirnya mereka ini harus tetap cari makan juga gitu, dan akhirnya mereka ini berjualan. Salah satunya di keluarga Rothschild ini. Pada saat itu orang Yahudi itu sama orang Jerman itu dilarang untuk berjualan yang punya nilai jual mahal gitu, kayak misalkan jual senjata atau jual sutra atau bertani, bercocok tanam gitu, itu nggak boleh gitu. Jadi mereka itu akhirnya menjual seperti tekstil kayak gitu. Setelah Meyer bertumbuh dewasa, dia belajar bersama orang tuanya, dan Meyer ini mulai bisa berpikir lah gitu, kayak kalau begini-gini terus gue nggak akan bisa kaya nih, karena merasa penghasilannya itu kecil gitu. Akhirnya Meyer ini mencari peluang yang mana bisa menghasilkan profit tinggi gitu. Dan setelah dia berpikir panjang, akhirnya dia menemukan kalau kayaknya kalau bisnis koin emas gitu atau mungkin barang-barang antik itu bisa bikin jauh lebih kaya atau penghasilannya itu lebih banyak. Dan setelah dia belajar lebih banyak dari keluarganya, sistem berdagang segala macam, akhirnya dia memberanikan diri lah untuk membuka bisnis koin emas tersebut. Nah, dari situlah mulai muncul banyak klien-klien atau customer pembeli barang-barang yang dia jual. Dan salah satunya adalah rekan dari ayahnya, yaitu Pangeran William dari Hesse. Karena Pangeran William ini ngelihat keluarga Rothschild itu baik, dan Meyer ini punya kemauan untuk berjuang atau berdagang lebih besar lagi, akhirnya Pangeran William ini percayalah sama si Meyer Amschel Rothschild ini untuk membeli koin emas yang kebetulan dia juga butuh banyak gitu. Akhirnya dia sering beli segala macam. Setelah berjualan sekian lama untuk Pangeran William ini, akhirnya mengangkat atau mengutus si Meyer Amschel Rothschild ini untuk menjadi bagian dari kerajaannya, yaitu sebagai manajer investasi yang tugasnya ya meminjamkan kepada orang-orang, terutama pengusaha-pengusaha pada zamannya gitu ya, pada pemerintah segala macam. Nah, dari situlah akhirnya pengetahuan Meyer Amschel Rothschild ini semakin luas, koneksinya juga ke banyak negara ataupun
yang bisa dibilang konglo pada saat itu semakin luas juga, dan akhirnya dia belajar untuk membuat bisnis bank atau peminjaman uang pada saat itu. Nah, setelah sekian tahun dia belajar, dia mulai mengembangkan usaha bank tersebut. Akhirnya dia menjadi orang terkaya di kota Frankfurt, Jerman. Dari awalnya dia cuma pengungsi, akhirnya dia bisa menjadi orang terkaya di kota tersebut. Gila ya, cerdas banget dia. Nah, tapi dengan kekayaan dia sebanyak itu dan dia udah dinobatkan jadi orang terkaya di kota Frankfurt, dia tetap nggak puas gitu. Karena ya kita juga sebagai manusia sebenarnya wajar sih kalau misalkan kita untuk mencari kekayaan lebih bermanfaat untuk orang lain sebenarnya gitu. Tapi mungkin dia ada kepentingan lain untuk kekayaan dia pribadi atau keluarganya. Akhirnya dia pikir gimana caranya supaya kekayaan gue ini makin tambah banyak. Dia ingin memperluas kekayaannya gitu. Karena kalau misalkan di Frankfurt atau di Jerman aja nih nggak bakal berkembang. Singkat cerita, Meyer ini menikahlah dengan seorang wanita dan mempunyai 10 anak, di mana 5 diantaranya itu laki-laki. Nah, 5 anak cowok inilah yang ditugaskan oleh Meyer Amschel untuk mengekspansi bisnisnya ke luar negeri, terutama memang negara-negara yang pada saat itu terkenal punya pengaruh besar juga. Dan akhirnya dikirimlah 4 anak dari 5 anak cowok tersebut. Yang pertama ada Salomon ke Vienna, Austria, terus Carl ke Napoli, Italia, Jacob atau James ke Paris, Prancis, dan Nathan ke London, Inggris. Sedangkan Amschel itu stay di Frankfurt buat ngurus bisnisnya di Jerman pada saat itu. Dari kelima anak tersebut semuanya mengalami perkembangan dalam bisnisnya karena mereka itu membuat bisnis sesuai dengan apa yang sedang maju di negara tersebut. Salah satunya yang paling berkembang pesat adalah Nathan di London, Inggris. Pada zaman itu, pada saat itu, di Inggris itu sedang ramai perdagangan bisnis di industri tekstil. Dan ini sangat membuka peluang bagi Nathan untuk terjun di dalamnya. Dengan adanya uang investasi dari ayahnya, si Meyer Amschel Rothschild, akhirnya Nathan memberanikan dirilah untuk terjun ke dunia tersebut dan membuatnya menjadi 3 bisnis atau 3 keuntungan. Yang pertama dari bahan material atau bahan mentahnya, kemudian dari pewarnaan tekstil tersebut, dan yang ketiga dari bahan jadi atau hasil produksi dari tekstil tersebut. Semuanya Nathan ambil itu dari supplier yang dia kenal atau koneksi yang mereka punya, sehingga dia mendapatkan diskon dan akhirnya dia bisa menjual harga lebih murah sehingga barang dia jauh-jauh terjual lebih banyak daripada kompetitornya. Setelah sekian tahun, akhirnya bisnis tersebut makin berkembang pesat dan Nathan berhasil mengubah uang ayahnya berpenghasilan menjadi 3 kali lipat lebih banyak. Dan dari tersebut akhirnya Nathan berpikir untuk membuat bisnis yang sama seperti apa yang dilakukan ayahnya di Frankfurt. Dia membuat sebuah bank yang lebih besar dari punya bapaknya sendiri. Nah, kekayaan Rothschild ini paling besar datangnya itu dari bisnis banknya. Bank itu dapat duitnya dari mana? Dari perang. Makanya Rothschild sangat senang karena bisnisnya itu makin besar gara-gara perang yang terjadi pada saat itu. Udah dia dapat duit besar dari bank ya, dari perang dan segala macem, tapi Nathan ini tetap berpikir gimana caranya gue bisa punya bisnis sebanyak mungkin gitu. Dan akhirnya pada saat revolusi Prancis ke Jerman ya, orang-orang Prancis ini butuh bahan-bahan pokok gitu seperti tekstil, gandum, dan lain sebagainya. Dan di Jerman itu tidak ada yang boleh menerima barang apapun dari Inggris. Karena Nathan ini dari Inggris dan ada keluarganya di Jerman, akhirnya Nathan berpikir bahwa ketika gua bisa menyelundupkan barang ke sana, maka gua bisa menjual barang-barang yang ada di sini dengan harga lebih mahal. Dan akhirnya Nathan melakukan itulah. Dia selundupkan barang ke Inggris dan dijual dengan harga yang tinggi. Singkat cerita, setelah sekian perjalanan, akhirnya bapak dari Nathan atau Meyer Amschel Rothschild ini sakit keras dan akhirnya dia meninggal. Nah, pada saat sebelum meninggal, dia tuh mewasiatkan gitu ya pada anak-anaknya bahwa gua pengen kekayaan keluarga kita itu tidak boleh jatuh ke tangan lain. Jadi dia minta seluruh anak-anaknya dan keturunannya dia yang akan datang disampaikan bahwa sebisa mungkin gak boleh nikah dengan orang selain Rothschild, atau dia minta nikah dengan sesama saudaranya atau sepupunya gitu. Supaya apa? Ya supaya kekayaannya muter di situ-situ aja gitu. Nah, setelah itu bisnis anaknya juga akan semakin besar, begitupun juga dengan Nathan, dan akhirnya dia membuka lagi peluang baru. Dia berinvestasi juga pada saat itu di bidang energi, di bidang minyak,
pertambangan ya, batu bara dan juga perkereta apian. Nah, kalau lo tahu ya, Nathan ini kan orangnya tuh jenius banget gitu. Dia bisa punya pikiran peluang gitu untuk gimana caranya gue punya penghasilan lebih tinggi atau apapun yang bisa gue lakuin demi dapat duit gitu istilahnya. Karena itulah dia berpikir bahwa pada saat itu informasi itu adalah segalanya gitu. Dan kecepatan penyampaian informasi itu adalah rajanya. Pada saat itu kan sedang ramai ada perang di mana-mana gitu, termasuk perang antara Inggris melawan Napoleon. Nah, seperti yang lo tahu juga gitu, di Perancis ataupun Inggris atau dimanapun sudah ditempatkan anak-anak dari Rothschild ini. Nah, salah satu utusan Rothschild pada saat itu di Napoleon atau di Perancis menyampaikan bahwa Napoleon itu kalah. Dan akhirnya utusan Rothschild di Inggris lah menyampaikan kepada seluruh masyarakat ataupun pemerintah membuat berita kebohongan yang mana dikabarkan bahwa Inggris telah kalah dari Napoleon. Dan setelah itu akhirnya pemerintah sana panik, bank sentral di Inggris panik, dan akhirnya bankir-bankir dari rekan-rekan Rothschild ini bersandiwaralah pura-pura menjual saham mereka, menjual bank mereka kepada Rothschild dengan harga yang murah, dengan tujuan bank sentral Inggris juga ikut menjualnya. Dan setelah itu akhirnya tergiurlah bank sentral Inggris karena takut pound sterling akan turun. Dia berupaya menjual sahamnya pada Rothschild ya basa-basi nolak segala macam, dan akhirnya diturunin terus. Akhirnya Rothschild beranilah untuk membeli sebagian besar saham dari bank sentral Inggris. Istilahnya diserok dari bawah lah gitu. Dan beberapa hari setelahnya ternyata barulah sampai berita dari pasukan Inggris pada saat itu, di mana ternyata Inggris lah yang menang melawan Napoleon. Dan setelah itu akhirnya pemerintah mencoba mengambil lagi saham yang telah dijual kepada Rothschild. Namun Rothschild sangat jenius. Dia tahu berita tersebut dan akhirnya dia menjual kepada pemerintah dengan harga selangit, berkali-kali lipat lebih tinggi gitu. Karena pemerintah juga pada saat itu tidak mampu membeli, akhirnya pemerintah harus berhutang kepada Rothschild. Dan lu semua tahu ketika orang udah punya hutang, maka orang itu akan berkuasa pada yang dihutangi. Jadi Rothschild mengontrol keuangan perekonomian Inggris pada saat itu. Atau bisa dibilang secara tidak langsung Rothschild mampu mengontrol negara Inggris. Nathan yang udah sangat sukses, sangat kaya, ini punya anak yang bernama Lionel. Dan Lionel ini adalah salah satu orang yang percaya dengan kepercayaannya, yaitu Al-Masih akan turun di Bukit Zion di Yerusalem gitu. Dan Lionel ini pengen gimana caranya dia itu dan keluarganya dan orang-orang Yahudi punya rumah atau punya tempat di Yerusalem gitu. Sedangkan Yerusalem itu adalah tanah Palestina. Singkat cerita, turun-temurun akhirnya si Lionel ini punya anak, dan anaknya punya anak lagi atau cucunya dari Lionel ini bernama Walter. Dan Walter ini adalah orang yang sangat kejam. Dan Walter ini ingin mengabulkan cita-cita dari kakeknya, yaitu si Lionel. Dan Walter inilah yang mempelopori gerakan mengembalikan Yahudi yang ada di seluruh dunia untuk kembali ke Bukit Zion, atau gerakan ini disebut dengan Zionisme. Nah, pertanyaannya kan adalah gimana caranya si Walter ini kok bisa membuat negara atau membuat tempat di tanah Yerusalem. Nah, jadi Walter ini adalah salah satu anggota parlemen Inggris. Pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Ottoman melawan Inggris, yang menang akan dapat daerah kekuasaan baru. Karena Inggris menang, Walter meminta Yerusalem sebagai tempat kekuasaannya. Karena dia adalah Zionisme. Dia ingin orang ke tanah Zion. Nah, karena Walter ini merupakan salah satu orang yang berpengaruh atau orang penting, karena dia adalah keluarga dari Rothschild yang mana berpengaruh untuk kerajaan Inggris atau negara Inggris pada saat itu, akhirnya dipenuhilah keinginan dari si Walter ini. Jadi pada saat menang, Walter udah banyak bacot, gue pengen Yerusalem. Dia nggak minta negara Amerika, dia nggak minta Las Vegas, dia nggak minta tanah di Pik gitu, di Pim, Pondok Indah gitu, enggak, dia nggak pengen, dia pengen Yerusalem aja. Akhirnya dari situlah pemerintah Inggris pun membuat sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Balfour, yang mana membuat negara Yahudi atau tempat Yahudi di tanah Palestina. Negara itulah yang kita kenal dengan nama Israel.
seluruh konspirasi tentang keluarga ini tuh udah banyak banget dan nyambung kemana-mana. Masih banyak orang yang bilang bahwa orang yang percaya konspirasi itu adalah orang bodoh, karena konspirasi itu adalah sebuah dongeng. Ya itulah hasil dari sistem yang dibangun oleh elit global ini, oleh mereka ini. Supaya apa? Supaya mereka itu tetap dalam lingkaran mereka, tidak berpikir di luar dari lingkaran mereka. Nah, balik ke yang tadi, terciptanya Zionis. Jadi Zionis ini kan percaya bahwa Al-Masih ini kan akan turun di Bukit Zion. Nah, tapi Al-Masih yang dimaksud ini bukan Isa Al-Masih, melainkan Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, sekarang apa hubungannya antara Dajjal dan Rothschild? Menurut gua, ya menurut logika gua ya, terserah lu mau setuju apa enggak ya. Rothschild ini kan ingin menguasai dunia dengan segala sistem yang mereka buat. Jadi mereka ini mengatur apa yang harus dunia ketahui dan apa yang tidak harus diketahui. Mereka membolak-balikan fakta yang terjadi melalui media-media zaman sekarang. Sepintar itukah manusia mengatur segala kebohongan dengan tersusun rapih? Atau jangan-jangan mereka telah bersekutu dengan setan atau iblis? Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. The outbreak of COVID-19 brought China and then Europe to a standstill. As the novel Beberapa tahun lalu, populasi dunia itu berkurang secara drastis akibat adanya sebuah virus. Nah, fakta yang mengejutkan kalau kalian belum tahu ya, jadi elit global, salah satunya Bill Gates, telah berinvestasi pada perusahaan penyedia obat atau vaksin beberapa tahun sebelum kemunculan virus tersebut. Of all the products in the world, you don't want to use market-based prioritization. It's got to be vaccines. Nah, kalau nyambung ke yang tadi, jadi hal-hal yang dilakukan oleh elit global atau termasuk keluarga Rothschild ini itu nggak pernah masuk di akal. Karena mereka itu sebagai orang yang udah punya segalanya, bingung harus ngapain. Kalau kayak kita gitu ya, misalkan gaji juga masih UMR atau bahkan di bawah, uang itu ya masih sangat bermanfaat buat kita, sangat kita ingin gapai gitu. Tapi buat mereka itu ya mau ngapain lagi dengan uang, mereka udah punya segalanya. Dia panggil Jeff Bezos atau segalanya ya tinggal panggil aja juga datang, karena mereka udah sekaya itu, udah seberpengaruh itu gitu. Kalau lo pikir apakah mereka atau elit global ini, atau ada nggak sih orang yang justru pengen bantuin Dajjal untuk turun ke bumi? Tapi kan menurut kepercayaan gua gitu, atau lo semua yang mengimani juga gitu, jadi Dajjal itu kan akan turun ketika dunia itu sudah siap. Pertanyaannya tuh siap itu seperti apa gitu? Apakah udah punya tiket gitu kan? Enggak ya. Jadi siap yang dimaksud ini adalah ketika dunia itu sudah porak-poranda, udah hancur, udah kriminal di mana-mana, LGBT segala macam sudah seperti itu, disitulah Dajjal akan turun. Nah, orang-orang elit global inilah yang menciptakan kondisi tersebut. Dengan cara apa? Ya mereka memasukkan ini ke dalam film Hollywood kalau kalian tahu ya, melalui pop culture lah segala macam mereka buat, bahkan di animasi anak-anak juga mereka selipkan hal-hal tersebut. Supaya apa? Tujuannya ya supaya orang itu memaklumi. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan hal-hal itu gitu. Jadi tipuan Dajjal ini sangat dahsyat gitu ya. Siapapun ya, gue pikir nih itu nggak akan mudah gitu buat menghindari tipuan Dajjal ini, kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu gue mikir gitu, kalau Dajjal ini kan udah ada ciri-cirinya di Al-Quran gitu, di kitab gua atau kalian ya gitu ya, yang punya agama yang sama. Ya ciri-cirinya ya dia buta sebelah, dia rambutnya gondrong, keriting gitu ya, segala macamnya. Jadi orang juga udah tahu, ditambah ada tulisan kafir di sini buat yang beriman sama Allah gitu ya. Jadi kita semua tahu kalau ini Dajjal gitu. Kita harus hindari. Segampang itu gitu, ujian apa kayak gitu. Gue mikir gitu. Tapi sekarang setelah gua semakin dewasa, semakin berpikir dengan adanya toleransi yang ada di dunia, mereka semua itu nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Disitulah Dajjal akan muncul dan lu semua nggak akan bisa hindarin itu kalau lu nggak beriman sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Balik ke Rothschild. Jadi Rothschild ini adalah sebuah keluarga yang sangat kaya raya. Tidak ada satupun yang tahu jumlah pasti kekayaan mereka berapa. Banyak yang bilang kalau kekayaan mereka itu setara 500 triliun dolar gitu. Bahkan kalau kalian tahu ya, Bu Sri Mulyani itu pernah bilang, top 1% orang kaya di Indonesia itu punya lebih dari 50% aset yang ada di Indonesia. Dan top 1% orang kaya di dunia itu punya 90% lebih aset yang ada di dunia. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di dunia lebih timpang lagi, 1% orang kaya di dunia menguasai 90% aset dunia. Jadi cerita-cerita sejarah dan kisah seperti ini akan gue sampaikan di konten-konten gue berikutnya. Gue sangat suka penyampaian seperti ini karena gue pengen mengedukasi orang buat lo semua yang belum pernah dengar atau yang udah tahu bisa lebih paham lebih luas lagi. Dan gue pun juga belajar supaya apa? Supaya kita tuh berpikir kritis, terbuka, tapi tidak segala hal ditoleransi gitu. Artinya ada batasan-batasan yang harus lo pikir bahwa toleransi itu tidak sepenuhnya harus kita lakukan gitu. Dan kalau lo belum tahu, kekayaan mereka yang begitu banyak itu masih terus berjalan sampai sekarang. Dan mereka itu punya perusahaan di mana-mana. Yang mana salah satu perusahaan terbesarnya memiliki dunia ini. Dan perusahaan itu telah mengatur hidup kita. Hidup lo, hidup gua, hidup semuanya. Dari lahir sampai lu meninggal. Pertanyaannya, perusahaan apakah itu? Kita ketemu di konten berikutnya. Hope you guys enjoy it. Have a good day and as always, peace.